Halo, selamat sore. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang siklus Krebs. Sebelum itu, perkenalkan nama lengkap saya Delviana Nae dengan NPM 54220015 dari Program Studi Biologi Fakultas Pertanian dan Kesehatan Universitas Timur. Baik, poin yang pertama tentang pengertian siklus Krebs. Siklus Krebs merupakan serangkaian reaksi kimia yang terjadi pada sel hidup sehingga menghasilkan energi asetil koenzim A, yakni perubahan asam pirufat hasil glikolisis. Asetil koenzim A dengan oksidasi glukosa akan diubah menjadi karbon dioksida dan hidrogen. Siklus ini juga disebut dengan siklus asam sitrat. Siklus Krebs memiliki dua fungsi utama, yaitu menghasilkan energi dalam bentuk ATP dan menyediakan senyawa untuk biosintesis. Yang berikut fungsi utama siklus Krebs. Fungsi utama siklus Krebs adalah untuk menghasilkan energi bagi sel dalam bentuk ATP yang diperlukan untuk berbagai aktivitas seluler. Selain itu, siklus ini menghasilkan pembawa elektron NADH dan FADH2 yang akan digunakan dalam rantai transportasi elektron untuk menghasilkan lebih banyak ATP. Siklus ini juga berperan dalam pengaturan metabolisme tubuh dan menghubungkan jalur metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Yang berikut tahapan siklus Krebs. Tahapan yang pertama adalah siklus ini dimulai dengan asetil koenzim A berikatan dengan oksaloasetat membentuk sitrat. Reaksi ini dikatalis oleh enzim sitrat sintase. Tahapan yang kedua, sitrat akan diubah menjadi isositrat dengan bantuan enzim akonitase. Isositrat kemudian diproses menjadi alfa-kota-glutarat oleh enzim isositrat dehidrogenase. Pada reaksi ini, melepaskan CO2 dan menghasilkan NADH. Tahap yang keempat, alfa-ketoglutarat mengalami oksidasi sehingga menghasilkan suksinil koenzim A dengan bantuan enzim alfa-kota-glutarat dehidrogenase. Selama oksidasi NADH+ dan melepaskan CO2. Pada tahap kelima, suksinil koenzim A tersebut kemudian diproses menjadi suksinat oleh enzim suksinil koenzim A sintase. Pada proses ini menghasilkan GTP yang kemudian dapat diubah menjadi ATP. Tahap keenam, suksinat dari proses sebelumnya dioksidasi menjadi fumarat oleh enzim suksinat dehidrogenase dan menghasilkan FADH2. Tahap ketujuh adalah proses hidrasi. Pada proses ini terjadi penambahan atom hidrogen pada ikatan karbon sehingga menghasilkan produk berupa malat. Pada tahap ini dibantu oleh enzim fumarase. Tahap ke-8 adalah tahap terakhir di mana malat kemudian dioksidasi untuk menghasilkan oksaloasetat yang dibantu oleh enzim malat dehidrogenase. Oksaloasetat kemudian menangkap asetil koenzim A sehingga siklus Krebs dapat terus-menerus terjadi. Selain itu, pada tahap ini menghasilkan NADH. Yang berikut peran enzim dalam siklus Krebs. Yang pertama, sitrat sintase, mengkatalis pembentukan sitrat dari asetil koenzim A dan oksaloasetat. Yang kedua, isositrat dehidrogenase, mengkontrol reaksi dekarboksilasi isositrat menghasilkan NADH. Yang ketiga, kompleks alfa-ketoglutarat dehidrogenase memainkan peran penting dalam menghasilkan NADH dan CO2. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.